juga boleh, tapi sebenarnya aksi demonstrasi yaitu menuntut hak-hak rakyat, hak-hak masyarakat yang berada di wilayah Buku Pesisir dan kemudian di wilayah Luhur. Terjadi yang namanya konflik agraria, tumpang tindih pengalian hak, keperdataan dengan cara pembebasan lahan tanpa berkoordinasi dengan kelembagaan yang kami sebutkan tadi. Teman-teman kumpul kepada Gubernur Sulawesi Tengah, kami dari Forum Mahasiswa Peduli Sulawesi Tengah yang tergabung dengan LBH Sulteng dengan SPAP. Kawan-kawan ini adalah perwakilan dari anak muda mahasiswa dari orang tua yang tinggal di Desa Torete, Kecamatan Bungku Pesisir. Hari ini mereka terjadi yang namanya konflik sumber daya alam terhadap eksploitasi mangrove dan konflik hak ulayat, di mana keberadaan PT TAS yang telah berada di Desa Torete tanpa satu pertimbangan hak ulayat dan keberadaan mereka. Ini ada juga satu kawan kita yang dikriminalisasi hasil daripada laporan dari pihak perusahaan. Nah, kiranya Forum Mahasiswa Peduli Sulawesi Tengah ini, saya advokat rakyat, juga bagian daripada solidaritas perjuangan kawan-kawan mahasiswa Forum Peduli Mahasiswa Sulawesi Tengah, berharap perwakilan dari gubernur, kami ingin membawa petisi bahwa untuk penyelesaian terhadap PT TAS kemarin perwakilan masyarakat juga sudah menghadap ke Satgas Agraria dan telah memberikan dokumen. Nah, hari ini kami datang untuk memastikan bahwa keinginan kami adalah konflik sumber daya alam yang ada di Desa Torete, Kecamatan Bungku Pesisir, Kabupaten Morowali, tanpa melibatkan BPN, tanpa melibatkan pemerintah provinsi, terjadi yang namanya konflik agraria, tumpang tindih pengalian hak, keperdataan dengan cara pembebasan lahan tanpa berkoordinasi dengan kelembagaan yang kami sebutkan tadi. Kami berharap kami diterima petisi-petisi ini menjadi laporan bersama tim provinsi itu turun ke Desa Torete. Kemarin ke Bupati Morowali tidak di tempat. Nah, kawan-kawan mahasiswa Morowali ini akan menyampaikan dan merasakan dan melihat langsung. Kami dari SPHP dan LBH Sulteng yang berada di provinsi mengawal terus proses ini sampai keadilan agraria benar-benar berada pada pihak masyarakat Torete. Pada perwakilan daripada Forum Mahasiswa Peduli Sulawesi Tengah, Amrin dari Gerakan Revolusi Demokratik Morowali, GRD. Ayo kawan, atau Bung Amrin, silakan. Nah, ini teman-teman media pers, inilah kawan Amrin yang surat cinta dari Polres Morowali, 14 surat bersusun-susun pesanan dari perusahaan untuk dilaporkan ke saudara klien kami yang namanya Amrin. Nanti mereka sampaikan. Oke, ini Bung. Cek satu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat. Hidup mahasiswa. Terima kasih. Tentunya tidak terlepas dengan apa yang menjadi pokok terkait masalah aksi demonstrasi yang akan kita laksanakan pada hari ini, kawan-kawan. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita masih diberi kesempatan kesehatan guna untuk melaksanakan aksi demonstrasi, yaitu menuntut hak-hak rakyat,
hak masyarakat yang berada di wilayah Buku Pesisir dan kemudian di wilayah Nuhun. Terlepas dari itu, tentunya banyak ketimpangan yang tidak ketidakadilan yang ada di wilayah kami. Kami berharap hari ini pihak pemerintah provinsi untuk kemudian menganulir terkait apa yang menjadi tuntutan kami hari ini, kawan-kawan. Kami berharap dari pemerintah daerah kami dapat melihat apa yang kemudian kami lakukan pada hari ini, kawan-kawan. Poin-poin yang terjadi tidak terlepas dari yang menjadi pihak korporasi yang kemudian berkolaborasi dengan pemerintah wilayah setempat kami. Tentunya kami tidak pernah mendapatkan namanya keadilan. Hak tanah kami yang tentunya kami jaga puluhan tahun, akan tetapi telah dirampas oleh pihak korporasi, Bapak. Makanya kami turun untuk kemudian menyuarakan apa yang menjadi persoalan-persoalan yang ada di wilayah kami. Tentunya di wilayah Buku Pesisir Desa Turete. Harapan kami tidak terlepas apa yang menjadi tanggung jawab pemerintah menghadirkan pihak investasi, yaitu PT TAS dan kemudian pihak PT Neo Energy yang jumlah investasinya kurang lebih 150 triliun dari 1.300 hektar yang kemudian itu akan dianulir, akan menjadi investasinya mereka. Tapi hari ini kami tidak pernah mendapatkan keadilan. Tanggung jawab sosial apa yang menjadi bagian dari perusahaan itu sendiri, tentunya kami tidak pernah merasakan. Karena kenapa, kawan-kawan? Banyak kepentingan yang dilakukan oleh pihak perusahaan dan pihak pemerintah kami, sehingga masyarakat kecil kami tidak mendapatkan keadilan itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya akan serahkan kepada Kolab untuk menyampaikan orasi politiknya. Tolong, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Kawan Arlan sebagai ketua daripada Aliansi Masyarakat Turete Bersatu yang ada di Kecamatan Buku Pesisir. Hidup mahasiswa, hidup rakyat. Untuk kawan-kawan semua, kehadiran kita pada siang hari ini di depan kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah itu tentunya membawa beberapa persoalan yang tidak hanya terjadi di Kabupaten Morowali, tetapi kita juga membawa persoalan yang terjadi di Kabupaten Banggai, Kecamatan Nuhun, kawan-kawan semua. Sehingga kehadiran kita secara kolektif pada siang hari ini untuk menyampaikan sikap secara tegas kepada Gubernur Sulawesi Tengah untuk memperhatikan apa yang kemudian menjadi persoalan yang hari ini sedang masif dialami oleh masyarakat-masyarakat yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah itu sendiri. Sementara di Kabupaten Morowali, kawan-kawan semua, khususnya di Desa Turete dan Desa Buleleng, Kecamatan Buku Pesisir, Kabupaten Morowali, hari ini sedang terjadi persoalan yang begitu besar. Bagaimana pengklaiman yang kemudian terjadi dari pihak investasi tidak lagi menghargai hak hidup masyarakat setempat, tidak lagi menghargai hak hidup masyarakat adat yang ada di Kecamatan Buku Pesisir, kawan-kawan semua. Bagaimana tidak kampung tua yang sering disebut oleh masyarakat Desa Turete hari ini menjadi salah satu objek yang kemudian harus dibebaskan oleh PT TAS yang akan menjadi wilayah kawasan untuk pembangunan proyek strategis nasional yang nantinya akan diduduki oleh PT Neo Energy, kawan-kawan semua. Dengan jumlah nominal anggaran yang mereka persiapkan untuk memasuki upaya produksi di tahun 2026 kisaran 150 triliun, tetapi nominal yang begitu besar ini masih gagal untuk menghargai hak hidup masyarakat setempat, kawan-kawan semua. Belum lagi kita melihat bagaimana persoalan mangrove yang hari ini kurang lebih 1 kilometer itu telah diterobos oleh PT TAS, dan ini adalah upaya mereka untuk melakukan pengklaiman lahan, kawan-kawan semua. Bahkan yang lebih ironis, tidak ada landasan-landasan yuridis yang seharusnya mampu dilakukan oleh PT TAS, tetapi mereka berani mengeluarkan tindakan untuk melakukan pembebasan lahan
di atas lahan mangrove tersebut, kawan-kawan semua. Sehingga apa yang terjadi melalui rekening pribadi kepala desa Terete mengalir dana 4.662 juta itu kemudian tersalurkan secara pribadi kepada rekening kepala desa. Sehingga apa yang disuarakan kawan-kawan hari ini adalah bentuk kebenaran dan bentuk ketidakadilan yang lagi-lagi dialami oleh masyarakat desa Terete. 4.062 juta ini kawan-kawan bukanlah sebuah anggaran yang begitu kecil, melainkan 4 miliar ini adalah bentuk pengklaiman yang hadir dari pihak perusahaan untuk mengklaim wilayah konsesi izin usaha pertambangan mereka untuk dimiliki dengan nominal ganti rugi 4, miliar sekian-sekian tadi kawan-kawan semua. Sementara kalau kita berhitung, seharusnya mangrove ini tidak boleh dibebaskan oleh pihak perusahaan. Apalagi secara historis wilayah mangrove di desa Terete hari ini menjadi kebutuhan hidup masyarakat setempat. Ada aktivitas yang seharusnya diperhatikan oleh PT TAS. Ada aktivitas masyarakat nelayan yang seharusnya itu menjadi kunci utama untuk tidak dibebaskan lahan tersebut kawan-kawan semua. Tetapi apa yang terjadi? Pihak perusahaan melakukan persekongkolan dengan pemerintah desa sehingga tersalurkan dana 4.062 juta itu kepada rekening kepala desa, dan ini secara diam-diam, secara tertutup, dan lebih ironisnya kriminalisasi itu kemudian hadir di tengah-tengah perjuangan masyarakat yang hari ini dialami oleh saudara Arlan dan semua. Tentulah ini rentetan persoalan dan kenapa demikian perjuangan dan pergerakan kita hadir di Provinsi Sulawesi Tengah ini. Kita hadir langsung di depan kantor gubernur karena kita tahu persis gubernur Sulawesi Tengah hari ini tahu persis bagaimana historis persoalan PT TAS dari tahun 2007 sampai saat ini kawan-kawan semua. Beliau juga masih menjadi bupati, salah satu aktor dibalik daripada masuknya PT TAS hari ini. Makanya menjadi persoalan ketika hari ini kita datang untuk meminta bagaimana ketegasan beliau menindaklanjuti apa yang kemudian menjadi persoalan yang ada di Kabupaten Morowali. Secara khusus bagaimana tindakan-tindakan PT TAS hari ini kawan-kawan semua. Kriminalisasi yang terjadi kepada saudara Arlan, sudah 43 surat yang kemudian dikeluarkan oleh Polres Kabupaten Morowali. Bahkan lebih ironisnya, di beberapa pemanggilan sejak tahun 2023 hingga saat ini, saudara Arlan pernah mengalami penahanan selama 1 minggu di Polsek Kecamatan Buku Pesisir. Dan ini sama sekali melanggar daripada hak konstitusional warga negara kawan-kawan semua. Tidak ada landasan hukum yang kemudian jelas, tetapi saudara Arlan itu lagi-lagi ditahan selama 1 minggu di Polsek Kecamatan Buku Pesisir. Tanggal 6 November tahun 2025 terakhir kembali lagi surat daripada Polres Kabupaten Morowali sebagaimana yang telah tercantum di dalam pernyataan sikap kita untuk pemanggilan penyelidikan terkait kasus yang kemudian dilaporkan daripada Humas PT TAS yang bahwasannya ada tuduhan kepada saudara Arlan telah melakukan tindakan rasisme kepada orang-orang yang ada di Desa Buleleng dan Desa Terete. Tetapi sejauh persoalan itu terjadi dan pendiskusian yang kemudian kita lakukan, sama sekali tuduhan tersebut tidak memenuhi unsur kawan-kawan semua. Karena apa yang hari ini kita ceritakan, membicarakan terkait historis yang terjadi di Desa Terete dan Desa Buleleng. Yang lebih konyol, di jajaran kepolisian Polres Kabupaten Morowali perlu kami tegaskan, tidak adanya tindakan yang begitu fair dilakukan oleh pihak penyidik sebelum melakukan penyelidikan di surat mereka yang dikeluarkan di tanggal 6 tersebut. Mereka tidak memanggil tokoh-tokoh adat yang kemudian ada di Desa Terete, tidak memanggil tokoh-tokoh adat yang kemudian ada di Desa Buleleng. Justru yang mereka lebih dengarkan keterangan daripada Humas PT TAS sendiri, sementara sudah jelas unsur daripada pelaporan yang dilakukan Humas tersebut tidak netral untuk mewakili kedudukan masyarakat setempat kawan-kawan semua. Inilah beberapa rentetan persoalan yang terjadi yang ada di Desa Terete, sehingga ketidakadilan ini kami anggap perlu untuk kita dorong, perlu untuk kita suarakan, karena sudah tidak pantas ketika kita diamkan kawan-kawan semua. Belum lagi
persoalan yang hari ini dialami oleh kawan-kawan kita dari Banggai, khususnya Kecamatan Nuhun, yang hari ini sementara marak masuknya izin usaha pertambangan. Bahkan ada 2 perusahaan yang hari ini sudah mendapatkan izin usaha produksi kawan-kawan semua. Artinya kalau kita melihat dalam beberapa tahapan ke depan, maka izin usaha produksi mereka ini sudah akan berkembang untuk kemudian mereka melakukan aktivitas di Kecamatan Nuhun, Kabupaten Banggai. Sehingga keresahan itulah dibawa oleh rekan-rekan kita semua untuk bergabung dalam gerakan ini, untuk meminta ketegasan kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, sehingga apa yang menjadi kekhawatiran masyarakat itu hari ini tidak terjadi di tengah-tengah persoalan yang hari ini terjadi di Sulawesi Tengah itu sendiri, kawan-kawan semua. Mungkin itu sedikit pengantar orasi dari saya. Perasaan kita, terkhususnya kita yang ada di Kabupaten Morowali, seperti yang kita ketahui bersama, hilirisasi industri ini secara ugal-ugalan tanpa memikirkan bagaimana nasib rakyat ke depannya. Selanjutnya kami mengundang kepada Ketua Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Morowali yang berkedudukan di Kota Palu untuk menyampaikan orasi politiknya. Kepada salam cinta dan salam hangat saya. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan sampai hari ini. Hari ini kawan-kawan kita yang tergabung dalam aliansi Forum Mahasiswa Peduli Sulawesi Tengah lagi-lagi hadir di depan kantor Gubernur Sulawesi Tengah untuk menyampaikan segala bentuk permasalahan yang kemudian hadir di Desa Torete, Kecamatan Bungku, Pesisir, Kabupaten Morowali, yang kemudian hari ini kita membersamai kawan-kawan kita yang ada di Kecamatan Nuhun, Kabupaten Luhuk Banggai, kawan-kawanku sekalian. Tentunya kami ingin menyampaikan bahwasanya hari ini telah terjadi permasalahan yang seharusnya pemerintah provinsi harus selesaikan segera dengan secepat-cepatnya, kawan-kawan. Karena semenjak dari tahun 2007 Bukettas telah banyak menimbulkan permasalahan di bidang ekologi, kawan-kawan. Ingin saya sampaikan, hari ini kami yang ada di Kecamatan Bungku Pesisir itu krisis ekologi, kawan-kawan, yang tentunya kami tidak akan tinggal diam untuk menyampaikan dan terus bersuara ketika hari ini daerah kami itu dijajah secara ekologi, kawan-kawan sekalian. Perlu saya sampaikan bahwa hari ini telah terjadi pengambil alihan mangrove yang ada di Desa Torete, yang kemudian itu dibayar, itu dimasukkan oleh rekening pribadi oleh Kepala Desa Torete, kawan-kawan. Ini adalah permasalahan yang cukup besar di tengah-tengah masyarakat hari ini. Ini menimbulkan konflik yang luar biasa di tengah-tengah masyarakat Desa Torete, kawan-kawan. Kami ingin sampaikan juga bahwasanya hari ini daerah kami coba diambil oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Kecamatan Bungku Pesisir, kawan-kawan, tanpa melibatkan masyarakat secara menyeluruh untuk bagaimana kemudian membicarakan apa yang ingin mereka ambil, kawan-kawan. Hari ini kita telah dipertontonkan bagaimana perselingkuhan antara pemerintah dan oligarki itu hari ini nampak di tengah-tengah masyarakat dengan terjadinya pengambil alihan mangrove oleh perusahaan, kawan-kawan. Ini secara aturan mereka melanggar, kawan-kawan. Yang kemudian kami tekankan bagaimana kemudian permasalahan yang ada di Desa Torete ini mampu diselesaikan secepatnya oleh pemerintah provinsi, kawan-kawan. Karena kita ketahui bersama hari ini Bapak Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Habib tentunya lebih paham bagaimana kemudian permasalahan yang hari ini hadir di Desa Torete, karena beliau sebagai salah satu aktor masuknya PTTS di tahun 2007, kawan-kawan. Rusak yang menjadi hak kami, tanah kami, tanah adat kami yang puluhan tahun kami jaga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati, saya muliakan rekan-rekan dari Aliansi Forum Mahasiswa Peduli Sulawesi Tengah. Tadi sudah menyampaikan harapannya, tuntutannya, dan aspirasinya. Pada dasarnya pemerintah daerah Sulawesi Tengah hadir untuk melindungi masyarakatnya, untuk mensejahterakan masyarakatnya. Namun dalam perjalanan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, mungkin ada langkah-langkah yang dilakukan oleh sejumlah stakeholder yang mana dalam perjalanan misalnya investasinya dapat merusak lingkungan, ya, dapat merugikan hak-hak dasar masyarakat dan sebagainya. Karena itu kami selaku pemerintah menyampaikan apresiasi disertai dengan ucapan terima kasih kepada Forum Mahasiswa Peduli Sulawesi Tengah sudah mengingatkan kepada kami bahwa ada potret-potret yang perlu diperhatikan oleh pemerintah. Karena itu harapan dan tuntutannya ini kami coba akan identifikasi, kami akan pelajari, pasti dan yakin serta percayalah kepada pemerintah daerah bahwa apa yang menjadi harapan kalian, apa yang menjadi tuntutan kalian akan kami penuhi sesuai dengan regulasi dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Biar tidak terlalu lama kita berdiskusi di pinggir jalan ini karena ada aktivitas lain, dan supaya lebih baik pandangannya, maka saya mengajak kepada perwakilan dari Aliansi Forum Mahasiswa Peduli Sulawesi Tengah biar lebih sopan, lebih etis kami menerima saudara-saudara untuk bisa menegaskan sejumlah perwakilannya untuk bersama-sama kami berdiskusi terkait dengan harapan dan tuntutannya, sekaligus menginformasikan langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah terkait dengan tuntutannya tersebut. Oleh karena itu kami mohon kiranya perwakilan sejumlah orang bisa mewakilkannya untuk kami terima di ruang kerja saya asli 1 di pemerintahan daerah Sulawesi Tengah. Salam hangat tertitip hormat dari Gubernur Sulawesi Tengah yang saudara kalian juga, Bapak Dr. Anwar Habib, dapat membersamai kita tempat ini. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi salaman karena itu kita mau Komnas HAM tadi. Petisi yang mau disampaikan juga diberi tata rekomendasi. Di bawah enggak semalam? Ya, Pak Supir, boleh merekam mobil kita membersamai masa aksi. Pada intinya kita tidak bisa lama, tapi pihak eksekutif dari Pemprov akan mengeluarkan tuntutan kita untuk segera menindaklanjuti permasalahan yang ada di Torete. Jadi berita acara akan dikeluarkan dari teman-teman siapa yang akan bertanda tangan daripada tuntutan Forum Mahasiswa Peduli Sulawesi Tengah. Ada yang kertas tadi malam itu? Ada Bu. Di sini juga ada Kadis SDM dengan Kadis Lingkungan Hidup. Kita sudah berkoordinasi bahwa nanti ada jalan di mana berita akan dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi mereka butuh satu lepas saja Pak, untuk pegangan. Kalau bisa berbukti katanya nanti bisa ditambahkan berbukti untuk seluruh karena sudah kelewat posisi sana. Pembayaran lahan, terus kemudian soal kerusakan mangrove, terus kemudian soal CSR dan soal kriminalisasi. Nah ini ada poin yang disampaikan. Kami minta agar semacam pegangan mereka balik
dan mereka menunggu kemarin sore. Ya. Nanti ternyata dari Pak Kadis sudah informasikan PTS itu sudah pernah melapor terhadap apa yang perkembangan aktivitasnya dia. Ini Pak Kadis baru kita pasukan. Beliau memang lama di Kadis, jadi banyak mengetahui kebenaran perusahaan. Jadi ini saya singkat cerita, sampaikan saya sebenarnya pemerintah daerah ini sudah memonitor ya, peristiwa-peristiwa yang terjadi di daerah Bukit, termasuk yang terkait dengan desa Torete. Itu kan dimonitor. Oleh karena itu, kalau masih ada harapan dan keinginannya yang ingin disampaikan, silakan. Kami tidak akan membiarkan siapapun yang akan melanggar ketentuan. Ya, oke, silakan. Terima kasih. Tentunya hadiran kami Pak, apa yang menjadi polemik di sana, kami membawa aspirasinya masyarakat yang menjadi bagian keresahannya masyarakat di sana. Kehadiran kami untuk di Sulawesi Tengah ini untuk datang melakukan aksi demonstrasi di kantor gubernur, tentunya kami berharap untuk gubernur Sulawesi Tengah mengeluarkan rekomendasi untuk Satgas turun langsung ke lapangan evaluasi. Ya, karena ini berkaitan dengan agraria Pak. Surat dikeluarkan Pak. Surat, kami tidak akan pulang apabila gubernur tidak mengeluarkan rekomendasi itu. Kalau perlu kami duduki lagi untuk melakukan aksi berikut. Sepakat tidak? Itu Pak. Kemudian yang kedua, terkait tindak pidana kepala desa yang waktu pembebasan dengan harga 10.000 yang tidak sampai ke masyarakat itu uangnya 4.162 juta. Ya, itu tidak sampai ke tangannya masyarakat. Saya harap pihak institusi kepolisian Polda akan menindaklanjuti dan kemudian melakukan langkah-langkah untuk diproses lebih lanjut untuk tindak pidana perkara pencucian uang tersebut. Yang ketiga, terkait perusahaan, kami minta pertanggungjawaban. Kami mendesak dan pemerintah mengembalikan hak rakyat kami yang kemudian sudah dirusak oleh korporasi. Karena kenapa di sana itu Pak, kalau kita menceritakan di sini tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Kami sudah melaporkan dari 2 minggu yang lalu oleh tim Satgas, dan dokumen-dokumen itu kami serahkan berdasarkan dokumentasi fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Itu karena luar biasa tindakan korporasi ini, sangat merusak, sangat tidak manusiawi. Harga 10.000 itu Pak, beli nasi kuning mungkin tidak cukup ya? Tidak akan cukup Pak. Kalau kami hitung dari 282 kakak, itu ada bukan cuma tanah lahan pribadi ataupun tanah APL, lahan perkebunan, akan tetapi ada lahan adat, lahan umum masyarakat yang di sana itu kurang lebih 40 hektar. Dari area pembebasan itu 1.300 hektar dengan jumlah investasi 150 triliun Pak. Masa perusahaan 1 triliun itu paling kecil untuk kemudian dibebaskan itu area Pak. Karena ada oknum-oknum kepentingan sehingga kami masyarakat yang di sana merintih menjerit. Anak cucu kami akan mendapatkan kebebasan Pak. Kasihan Pak. Kami mau jadi apa di sana? Hancur-hancuran. Saya rasa Pak Habib lebih paham dengan persoalan problem yang ada di pesisir. Tambah di mana-mana. Tapi tidak ada keadilan yang hadir. Kami berharap kami mendapatkan keadilan, kehidupan yang lebih jangka panjang. Kalau sudah diduduki oleh industri, apa kami mau dapat? Tidak nampak yang kami mau dapat Pak. Ini akan terancam transisi dampaknya dan transisi ekonomi. Ya. Jadi saya minta pihak pemerintah, kami tidak mau lagi datang 2 kali untuk mengadu di sini. Kami berharap diberikan lagi pemahaman terhadap pemerintah kabupaten
Bayangkan Pak, dari Januari saya berteriak akan saya didiskriminasi Pak. Laporan-laporan kemudian persoalan yang tidak masuk akal. Kasihan kali Pak, saya ini salah satu putra daerah yang berdiri di tengah-tengah masyarakat membela namanya keadilan. Itu Pak, mungkin itu bisa saya sampaikan. Terima kasih. Dari teman-teman bangga juga. Aksi ini kan kami pegang ujungnya. Jadi bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat, hidup mahasiswa. Jadi sedikit penyampaian Pak untuk mengenai persoalan yang ada di Kecamatan Ohon. Nah, kami meminta itu kepada pihak pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk mengeluarkan rekomendasi juga untuk penolakan tambang, karena kita tidak bisa berharap juga di pihak kabupaten. Kurang lebih di tanggal 17 kemarin Pak Bupati Aminuddin Tabreke itu mengeluarkan statement bahwa dia tidak menerima untuk laporan masuk perusahaan di Kecamatan Ohon. Nah, sedangkan untuk persoalan propaganda atau masalah yang ada di Kecamatan Ohon itu sudah sejak tahun 2023 kemarin Pak. Begitu. Sudah ada penolakan di tahun 2024, PT Gemilang Perkasa Mandiri itu ditolak oleh masyarakat setempat di 5 titik. Begitu. Salah satu di desa saya. Nah, selanjutnya gejolak itu kembali di tanggal 19 kemarin 2025, gejolak persoalan tolak tambang ini karena pihak dari PT Gemilang Perkasa itu datang dengan sampul yang baru Pak. Nah, sehingganya terjadinya satu keributan, demonstrasi juga di kampung. Nah, makanya di sini juga ada beberapa dokumentasi untuk petisi penolakan tambang. Hampir dari 20 desa, itu 18 desa itu mendukung untuk penolakan tambang. Kami juga untuk meminta kepada Bapak sehingganya meminta atensi dan supportnya kepada masyarakat Kecamatan Ohon untuk menolak tambang, karena hampir sebagian besar itu sudah menjadi pegangan untuk kita bisa menolak. Begitu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik sekalian yang saya cintai. Jadi tidak ada masalah kan. Tapi kan kalau kita turun lapangan tidak betul-betul kita turun lapangan. Ya. Kita menginventarisir ya, data apa yang perlu dibawa ke lapangan, permasalahan apa yang ada, ketentuan mana yang dilanggar, apalagi kalau cuma satgas yang diminta. Ini kan kita bisa perluas. Ini tidak harus tim yang berangkat, tapi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab dari masing-masing desa. Ya, dari masing-masing OPD. Misalnya berkaitan dengan dana desa, ada PNB. Jadi sudah habis tugas dan tanggung jawab kewenangan ini, dia bagi habis dengan OPD. Tapi berikan kesempatan untuk duduk bersama, untuk menelusuri data-data, membangun komunikasi dengan pemerintah Kabupaten Morowali atau Kabupaten Banggai seperti apa. Setelah kita pelajari, nanti akan kami lakukan langkah implementasi turun ke lapangan untuk melihat apa betul cerita itu seperti yang dilaporkan supaya tidak ada kesalahan. Kira-kira begitu. Yakinlah, percayalah bahwa di belakang kalian itu ada pemerintah yang senantiasa melindungi dan mengayomi Sulawesi, termasuk menjaga segala sumber daya alam maupun kelestarian lingkungan. Nah, terkait dengan itu mungkin ada satu dua yang perlu ditambahkan ya, oleh teman-teman dari OPD. Yang pertama dari Kepala Dinas ESDM. Mungkin ada yang perlu disampaikan terkait dengan harapan Morowali dan harapan Kabupaten Bandung. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, makasih Pak Kadira, Bapak sekalian, teman-teman mahasiswa. Tadi saya sudah coba mengupdate secepatnya ya terkait permasalahan yang ditunjukkan atau dituntut oleh teman-teman dari Kabupaten Sulawesi. Jadi
klasifikasi awal kami ya, identifikasi awal bahwa ada 41 hektar ya lahan untuk masyarakat. Oke, berarti ada 2 tahap yang akan dilakukan pembebasan. Kemudian kalau membuat problem dan sebagainya, kemudian rekaman polisi dan sebagainya. Nah, yang dari kita fokusnya berarti ada 3 hal kalau saya melihat. 3 hal itu yang pertama hak atas tanah ya, hak atas tanah. Kemudian tadi yang berikut kita lihat aspek legalitasnya hak atas tanah itu. Jadi saya berharap teman-teman semua, adik-adik semua dipersiapkan itu hak atas tanah. Kemudian yang tadi ada satu poin lagi yang penting. Tadi menuntut adanya hak adat hak wilayah ya. Nah itu di dalam 41 hektar itu gimana itu hak wilayah? Ya, saya tahu pasti teman-teman apa ada yang tidak mulai. Maka kami minta dipersiapkan memang itu sebelum tadi kan kalian meminta tim untuk turun ya. Nah kami akan tadi sudah sampaikan pasti dan kami akan mempelajari tim mana yang tepat ini. Karena tadi akan melibatkan ATR PPN maupun tadi pihak kepolisian dan melakukan pemanggilan. Kemudian ada satu tadi yang disebut terkait dengan adat tadi hak adat. Mangrove juga lingkungan Pak. Kemudian di lingkungan hidup. Nah, kemudian kami akan cek apakah di situ masuk kawasan penduduk tempat tadi dan masuk berapa luasan di dalam kawasan. Kemudian tadi situ ada di daerah pinggirannya itu yang ke sungai ya. Nah, kita lihat kasa dengan donasi bantaran akhirnya tadi. Itu semuanya kita ini tadi ya. Kemudian yang itu mohon memang kami tidak mendapat mohon. Nah, yang menjadi soal ini begini. Kita harus dulu tahapannya. Tidak bisa kita langsung ini cabut, ingin membunuh kita. Apa dulu kita? Kenapa? Kami pahami itu. Masyarakat minta taman itu penuntutannya baik soal artinya itu. Tapi di Buluri langsung dicabut Pak Gupi itu. Ya, itu kan tadi ada persoalan sebelumnya. Ini sudah persoalan ini. Iya. Wajirka, kan tadi ini pihak gubernur mengatakan bahwasannya tidak ada, tapi secara faktanya itu baru sudah ada, berarti pihak provinsi itu tahu. Iya. Jadi kalau misalnya tadi Kak Agus bilang itu bisa dicabut paksa, Pak Budi dicabut paksa juga hal yang memang ini bupati bilang sendiri itu tidak ada. Oke, jadi begini ya, misalnya begini. Kalau kami itu bergerak sesuai dengan regulasi begini letter. Apabila terdapat keresahan sosial ya, atau apa tadi ditimbulkan atau persamaan, itu dapat dicabut. Begitu kan? Letterlet ini kita tetap begitu. Satu yang kita lihat adalah IUP ini melakukan pelanggaran atau tidak. Itulah yang kalian ungkapkan pelanggarannya 1, 2, 3, 4. Gitu. Kalau langsung kita cabut tadi itu. Tapi itu bukan masalah, itu bukan masalah dampaknya, tapi penolakan 18. Di 18 desa ini Pak, bukan masalah lagi terkait dia melanggar A, melanggar B. Tapi ini sudah ditolak secara permanen Pak. Oke, maka kami minta tertulisnya begini. 1. Pemerintah daerah Kabupaten Bangil mencabut BP wilayah pertambangan. 2. Terkait dengan keberadaan itu untuk ditinjau proses perizinannya, gitu ya. Kemudian yang ketiga, apa yang kalian tunggu itu? Diadulah itu, maka akan ketemu kesimpulan. Gitu ya, begitu menurut saya itu. Kalau kita langsung begini, saya meminta kalian buat tadi secara tertulis dan detail ya. Detailnya itu maksudnya nanti siapa yang bertanggung jawab ini? Untuk apa dulu? Gimana kamu untuk semua. Nah, jadi tuntutannya begitu. Misalnya tadi kalian mengatasnamakan masyarakat, tangan nomor supaya kami konfirmasi cepat, gitu ya. Sama seperti jaksa kami konfirmasi. Kemudian tadi nanti kita akan rujuk pasalnya tadi. Misalnya apakah sudah melewati pemberian teguran atau tidak, atau misalnya IUP itu berkegiatan tanpa ada RKB, boleh langsung dihentikan, boleh. Nah kita tidak itu pasal itu. Kalau ada tadi, misalnya tadi kamu bilang, Pak ini sudah melanggar, Pak iya dia langgarnya apa? Kami dapat Pak dia sudah melanggar material, kami cek ada RKB yang ada, Pak kami langsung pengertian sementara. Menurut Pak Kadis, setahu Pak Kadis, perusahaan yang ada di luar ada RKB-nya enggak? Setahu saya enggak ada Pak. Bukan Pak, ini kan di sini ada data untuk penolakan. Jadi enggak, bukan maksudku tadi bahwasanya ini sudah melanggar, tidak, ini sudah ditolak Pak. Sebelum terjadinya misalnya pembangunan, pengerokan dan lain-lain, ini sudah ditolak. Hal yang sudah ditolak itu bisa diantisipasi Pak daripada yang sudah disebut tadi. Boleh saya pendapat ini? Karena yang disampaikan
Jadi terkait apa yang disampaikan dari Pak Kadis, masalah luasan area. Terus terang Pak Kadis, saya rasa Pak Kadis lebih paham lah berapa sebenarnya jumlah area itu. Ya, bukan 41. Ya, itu 41 itu kebohongan. Makanya Pak Kadis dapat informasi kebohongan. Ya. Pak Kadis ini lebih paham lah berapa jumlah kerugian ya perusahaan itu sebelum Bapak mengeluarkan rekomendasi untuk berinvestasi di sana. Bapak sudah tahu data-datanya. Tidak usah kita saling menutupi persoalan ini. Kita buka saja Pak. Ini perlu kami tegaskan. Sebenarnya saya berharap Gubernur langsung akan menemui kami karena saya rindu juga dengan Pak Gubernur. Betul tidak? Iya. Saya rindu dengan Pak Gubernur Anwar Hafid. Saya salah satu ketua mahasiswa pada waktu itu Kota Kendari, mahasiswa Kabupaten Morowali. Cuma saya mendatangkan Pak Anwar Hafid pada saat musyawarah besar sepanjang perjalanan mahasiswa pada waktu itu. Jadi Pak Anwar Hafid tahu karakter Morowali itu tahu. Jadi Pak Kadis, janganlah kita membuat isu-isu yang kemudian ini dikemas menjadi isu publik. Ya, apa Pak Kadis mungkin sudah dapat juga persoalan kebohongan publik ini? Ya, kita sama-sama sikapi di sini Pak. Kami butuh kejujuran, bukan kebohongan Pak. Jadi persoalan data-data yang kami ajukan itu terkait pengakuan tanah-tanah, lahan, tanah wilayah atau tanah adat, tanah leluhur kami yang sudah puluhan tahun. Di sana itu ada keragaman ekonomi. Apa keragaman ekonominya? Masalah keragaman ekonomi perikanan. Ibu-ibu di sana itu mencari keok ataupun kehidupan di situ. Ya, tumbuhan nipah itu diambil, dijemur, kemudian dibikin anyaman untuk dijual di pasar. Ketika itu sudah digusur dan ditimbun, mana lagi mata pencarian masyarakat di sana? Ini berbicara kedaulatan. Ya, karena tidak ada yang paling tertinggi. Undang-undang itu cuma undang-undang masyarakat Pak, kita perlu pahami. Itu jelas dalam konstitusi, betul tidak? Betul. Ngomong itu Pak. Terima kasih. Bisa begini kekalan nih. Bisa begini pakai mana? Bisa begini. Ikan kedatangan kami ini tentu menginginkan adalah makan ikan. Sudah kalau keterangan Pak Kadis tadi disampaikan, kalau ini yang kita mau jadikan landasan untuk punya kebijakan, kami bilang itu belum. Karena jujur saja Pak, dari awal persoalan ini terjadi itu mengalirnya ke pemerintah. Apa yang terjadi di pemerintah desa hari ini, apa yang terjadi di pemerintah kecamatan dan pemerintah yang ada di Kabupaten Morowali, ini sudah bentuk ketidakpercayaan masyarakat. Dan masuknya dana 4,sekian miliar itu melalui pemerintah desa tadi Pak, dan ini tidak ada ketegasan. Makanya langkah konkret yang kami minta dari masyarakat ini, kedatangan kami ini harusnya sudah direspon oleh Gubernur atau mungkin melalui perwakilan. Kapan tim itu akan turun ke Kabupaten Morowali? Dari Dinas SDM, DLHD, kemudian BPN, kemudian instansi terkait lainnya, kapan mau turun? Itu yang kita meminta. Kalau kita membicara mekanisme, mending kami langsung demo saja. Tidak usah kita bicara mekanisme terlalu panjang. Urusan di Kabupaten Morowali hari ini Pak, kalau kita bicara mekanisme yang dia langgar perusahaan hari ini juga tidak ada yang tindak. Kapan pemerintah mau turun? Kalau ini belum ada jawaban, silakan konfirmasi ke Gubernur. Kapan diperintahkan? Nah, coba dikonfirmasi Pak. Jangan giring lagi kami kepada persoalan ini syarat. Hari ini masalah sudah banyak masalah Ya. di lapangan. Iya, Betul. begini tadi maksud saya. Kan saya tidak membuat dengan sepihak. Iya. Perusahaan sudah kasih juga kan. Makanya tadi saya bilang kalian siapkan semua tadi. Nanti kita ketemu di lapangan. Ya makanya begini Pak toh. Kalau kita ini kan yang Bapak mau ini masyarakat duduk, perusahaan duduk. Sekarang pertanyaannya, kapan dari provinsi itu turun? Iya. Nah, kalau ini belum ada jawaban dari Gubernur, silakan dikonfirmasi ke Pak Gubernur. Kapan diperintahkan turun dinas-dinas terkait? Kami akan tunggu. Mereka akan Punya tunggu. berapa? Nah, nanti Kira-kira kemudian Pak Asisten, apa yang itu? kedua Pak Kadis, teman-teman Nuhun inginkan jadwal tersendiri untuk dialog dengan Pak Gubernur. Hanya 2 poin ini saja. Jadi silakan kita konfirmasi kapan kira-kira diperintahkan turun dan kami minta secepatnya. Dan kami tunggu jawabannya ini Pak Asisten. Itu saja. Boleh coba Nanti asisten? siapa yang akan diutus Gubernur untuk Besok turun? boleh dapat kabar kita Pak Asisten. Ini hari. Ini hari.
Di telepon Pak Gu, di telepon. Ya, jadi begini, Bung Agus, kita tunggu. Ini hari ada perintah dari Pak Gubernur kapan mau turun. Persoalan tim, siapa yang akan diutus ke sana itu teknis daripada pemerintah. teknis itu, Yang kami betul. inginkan kapan harinya untuk turun dan komitmen bersama. Mungkin begitu Pak Asisten. Mungkin bisa Boleh, silakan Pak Asisten difasilitasi ngomong, ya. teman-teman. Silakan Pak. Sekali lagi kan sudah tegas, Mik. Masih keras Pak, sedikit. Iya. tidak ada masalah. Tapi kan kami ini harus duduk bersama dulu. Dengar dulu baik-baik, jangan dipotong. Ya. Kami duduk bersama, menyiapkan segala sesuatu supaya data yang kami bawa ke lapangan itu sangat update. Ya. Betul. Kalau kami turun tiba-tiba di lapangan, ini berangkat sendiri dan semuanya berangkat sendiri. Nanti kami tidak satu persepsi nanti. Oleh karena ada satu komandan nanti ya, yang akan memimpin lapangan, mengatur strategi supaya kalian bisa terakomodir. Oleh karena itu, sekali lagi, kan kami larang kalian menekan kami. Kapan? Kami akan tunggu dalam waktu kesempatan pertama untuk tinjau lapangan di sana. Tapi kan kami duduk bersama. Siapa ada waktu. Kan begitu. Kita belum tahu agenda-agenda dari OPD. Makanya tadi Pak Asisten begini. Coba ditanyakan dulu ke Pak Gub. Kapan itu? Ya, karena kami mau ini jangan lama. Nah, bukan Pak Gubernur yang turun, tim yang turun. Kami tinggal melapor kepada Pak Gubernur. Pak Gubernur lapor izin kami besok turun lapangan. Tinggal begitu. Sudah siap semua data? Siap. Ya, jadi begini Pak. Bukan Gubernur yang perintah, tapi kita melapor. Dua minggu yang lalu kami sudah serahkan dokumen. Siapa yang terima? Itu langsung Satgas. Saya di DAPO Oh, sampai. Satgas. Ya, makanya kehadiran kami ini mendesak Gubernur untuk mengeluarkan rekomendasi. Karena yang lebih paham persoalan di sana itu adalah Satgas yang akan meninjau dan menginventaris terkait problem yang ada di sana. Karena banyak kesalahan-kesalahan teknis yang dilakukan di sana. Persoalan masalah ukuran ini belum dapat juga poinnya. Ya, persoalan tidak hanya kepala desa. Kemarin Pak terus terang, pihak aparat karena mereka sudah kebakaran jenggot ini, sudah ketakutan turun ke Bupati, berkomunikasi dengan Bupati. Dan saya dapat informasi Bupati merekomendasikan untuk membayarkan harga 10.000. Sementara kami ini membawa aspirasinya masyarakat 350. Coba, mana yang mau didengar? Aparat pelaku-pelaku ini, pihak kepala desa dan perangkat-perangkat desa, atau kami masyarakat yang tentunya punya keadilan di sini, Pak? Jadi kalau begitu saya akan bangun komunikasi kepada Satgas. Satgas ada permintaan dari Forum Peduli Sulawesi Tengah. Satgas yang tidak ada kayaknya. Lama. Ya, Satgas. Mesti tidak percaya di kemarin begini juga. Coba kalau ada Satgas suruh kemari. Supaya dipastikan. Minta nomor. Dipanggil dulu Pak. Hah? Kasih lama lagi. Nah, iya. Perwakilan, setidaknya dari sekretaris Satgas, Pak Asis. Tidak ada yang satu di sana. Coba lihat kalau ada yang satu. Kau nawe saja Pak. Supaya terkoneksi. Bukan lagi perwakilan, kepala dinasnya langsung. Satgas sama-sama turun Sekarang, untuk menurut saya begini. Mau dikasih kepastian teman. Tadi kan minta Satgas. Kapan turun? Sekarang sudah datang dia. Lagi tanya langsung dia. Ya, balik lagi ini saja. Ketemu pada Satgas. Dari teman-teman Banggai mungkin. Besok juga boleh, tapi setelah rapat ini. Wah, belum banget sekali. Ya boleh. Oke. Makasih Siap. semuanya ya. Oke, 1 minggu ditunggu ke KFA. Siap. Satgas. Semangat begitu, Mas.